Hai, masih dalam strategi belajar yang sukses. Di video kali ini, Kak hendak berbagi tentang strategi nomor 3, yaitu remembering atau mengingat pelajaran. Ada beberapa cara dalam mengingat pelajaran. Yang pertama adalah ketika adik-adik pulang sekolah, langsung kita review kembali apa pelajaran yang diajarkan oleh guru. Demikian juga bila remaja menyampaikan sesuatu di dalam khotbah atau pelajaran pengenalan Alkitab dan lain sebagainya, setelah ke rumah kita bisa review kembali. Dengan demikian kita bisa menambah lagi ingatan kita tentang pelajaran tersebut. Yang kedua dari strategi remembering ini adalah memberikan highlights. Jadi adik-adik, ini penting kalau misalnya dalam catatan itu ada highlights yang perlu kita ingat. Highlight di sini bisa kita bold atau kita underline, atau juga kita bisa lingkar, atau sekarang ada stabilo. Nah, adik-adik bisa gunakan stabilo untuk meng-highlight ya, kata-kata atau kalimat, atau bahkan juga ide-ide pokok yang perlu kita ingat. Yang ketiga dari remembering ini adalah apply as soon as possible, ya, atau melakukan sesegera mungkin. Misalnya di dalam ibadah remaja, kakak mengajarkan tentang hal berdoa. Nah, hal berdoa ini penting kalau misalnya kita langsung mengaplikasikannya. Atau misalnya hal berpuasa. Nah, memang mungkin di antara adik-adik belum pernah berpuasa atau mau mencoba berpuasa tapi tidak tahu caranya. Nah, ketika kakak sudah mengajarkan tentang hal berpuasa, setelah kita kembali, mungkin besok kita langsung praktek. Mungkin jam 6 pagi kita mulai dan kita akhiri dari jam 12 siang untuk pemula. Kalau kita sudah terbiasa, kita bisa sampai sore, jam 6 sore. Seperti itu. Kita langsung apply. Ini penting untuk supaya kita bisa mengingat. Yang keempat adalah study with your friends. Nah, atau belajar bersama dengan teman-temanmu. Nah, ini penting sekali juga ketika kita mau mengingat pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, apalagi di zaman sekarang mudah sekali kan kita bisa bikin Zoom meeting atau Microsoft Meet. Nah, kita bisa ketemu di sana dan kita bisa saling memberi pertanyaan dan teman yang ada di sebelah sana bisa menjawab. Demikian juga sebaliknya, teman memberikan pertanyaan dan kita menjawabnya. Sehingga ketika kita menjawab dan memberikan pertanyaan, kita bisa mengingat. Nah, inilah strategi yang ketiga, yaitu remembering. Tips dari kakak adalah lakukan ini secara reguler atau terus-menerus, walaupun hanya dalam waktu yang singkat. Ini akan mempermudah adik-adik di dalam remembering. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Dan kalau adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga bisa di-share ya. Di channel ini, kakak memposting semua aktivitas remaja dan juga cara pengembangan diri agar supaya remaja gereja terus berkembang dan memenuhi panggilannya kenapa adik-adik ada di dunia ini, yaitu untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bye, see you in the next video.